apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita di Kabupaten Ogan Komering Ulu tewas di dalam rumah. Diduga kasus pembunuhan ini bermotifkan cemburu buta sang suami. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Pemadaman dilakukan dari jalur darat dan udara menggunakan waterbombing. Pesawat rute Bengkulu Jakarta mendarat darurat di Palembang akibat gangguan mesin. Informasi pertama untuk Anda, kasus pembunuhan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terus didalami polisi dari Polres Ogan Komering Ulu. Diduga kasus pembunuhan ini bermotifkan cemburu buta karena pelaku menuding korban telah berselingkuh. Seorang wanita bernama Siti Rahma ditemukan tewas di rumah yang berada di Jalan Camar 3, Rumah Sakit Sriwijaya, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Sabtu lalu. Tubuh perempuan berusia 35 tahun itu terbujur kaku di ruang tamu dengan 5 tusukan senjata tajam. Dugaan sementara, korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri, Maulidin. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, polisi menduga kasus pembunuhan ini bermotifkan cemburu buta. Pelaku yang selama ini bekerja di kebun menaruh curiga kepada sang istri telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Pelaku pun lalu emosi saat korban tidak memberikan password akun media sosial miliknya. Jadi saat ini tim kami sedang melakukan pengejaran terhadap terduga tersangka, mana yang kita duga di sini adalah suami dari korban. Kami pun berharap apabila kepada korban ya segera saja menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kalau memang dia tidak ada itikat baik untuk itu, ya kita akan melakukan pengungkapan, pengejaran sampai dengan proses perkara ini selesai. Hasil penyelidikan sementara apa penyebab ini? Sementara diduga sebagai motifnya adalah rasa cemburu. Paling kalau dia pulang ke rumahnya sini sehari 2 hari, pergi lagi. Jadi kita nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ketemu. Nah, dia baru ke rumah pagi kemarin dia bercerita perihal ada perkara rumah tangga. Cuman kita sempat kasih pandangan, ya sepertinya dia manut. Iya. Tapi nyatanya terjadi pembunuhan ini. Pihak kepolisian dari Polres Ogan Komering Ulu kini masih memburu suami korban yang menghilang usai kejadian. Sementara usai menjalani autopsi di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja, jasad korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Pemadaman tidak hanya dilakukan dari jalur darat, namun juga dari udara dengan menerjunkan 1 unit helikopter waterbombing. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kepulan asap pekat disertai kobaran api membakar sebuah lahan gambut di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu lalu. Banyaknya ilalang kering membuat api cepat membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Selain menerjunkan puluhan personil darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan 1 unit helikopter waterbombing. Meski telah disiram air berulang kali, namun api tidak mudah untuk padam. Kedalaman lahan gambut yang mencapai 1 meter lebih membuat air sulit menyentuh titik api. Api yang sulit dipadamkan membuat warga mulai khawatir api menyambar rumah mereka. Tahu gitu, apinya kan jauh dari sana. Tahu gitu. Apalagi wong ini tidak tahu kapan dia nak makar itu galak. Oleh angin kencang jadi terbau sini ya? Dia pergi sudah tuh. Itu wong tuh. Memang tidak benar. Menurut petugas Manggala Agni, lahan yang terbakar kali ini luasnya mencapai 5 hektar.
Ini ada bantuan dari udara ya, waterbombing tadi dari satu helikopter. Lebih kurang 5 hektar yang sudah terbakar dan kami padamkan lebih kurang 2 hektar. Untuk saat ini api apa sudah dijinakan apa masih lanjut? Untuk sekarang api sudah padam ya, sudah bisa kita kendalikan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjuang lebih dari 3 jam. Sementara kasus kebakaran lahan ini tengah didalami penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berpura-pura ingin mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri atau ATM. Seorang pria nekat membawa kabur sepeda motor milik temannya. Korban baru menyadari sepeda motornya raib setelah pelaku tak kunjung kembali hingga larut malam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Dengan ditemani orang tuanya, Fajar warga Kalidoni Palembang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Sabtu siang. Korban mengaku sepeda motor kesayangannya telah hilang dibawa kabur oleh teman yang baru dikenalnya bernama Randa. Korban sendiri mengenal pelaku yang bernama Randa dari rekannya berinisial A saat mereka bertemu di sebuah minimarket di Jalan Raja Wali, Kelurahan 9 Ilir, Palembang. Kejadian bermula saat pelaku berpura-pura ingin mengambil uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri di kawasan Jalan Raja Wali, Palembang. Korban yang tidak menaruh curiga sedikit pun lalu meminjamkan motor tersebut kepada pelaku. Korban baru sadar sepeda motornya raib setelah pelaku tak kunjung kembali hingga larut malam. Randa tadi minjem motor anak aku. Anak aku tadi tidak kenal dengan Randa nih. Yang kenal kawan anakku yang pertama tadi, tadi. Nah, kata dia ngomong alasannya minjem motor tuh untuk ATM ngambil duit. Nah, jam 2:30 itu. Nah, setelah itu sudah dipinjam punya motor, sudah balik lagi sampai malam sampai sekarang. Pasca membawa kabur sepeda motor korban, ponsel pelaku sudah tidak aktif dan keberadaannya pun tidak diketahui. Korban berharap polisi dapat segera memproses pelaporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jajaran Polsek Rambutan menggerebek sebuah gudang penimbunan BBM ilegal di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Meski berhasil menyita puluhan drum dan jerigen berisikan BBM jenis solar, namun polisi gagal menangkap pemilik gudang. Diduga sang pemilik gudang kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Gudang penimbunan BBM yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ini digerebek oleh jajaran Polsek Rambutan pada Sabtu siang. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 47 drum dan 9 jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi. Selain itu, peralatan lain seperti pompa dan selang ikut disita petugas. Namun pemilik gudang berhasil kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Praktek penimbunan BBM solar bersubsidi ini diperkirakan telah berlangsung hampir selama 6 bulan terakhir. Benar adanya penimbunan BBM ilegal. Ini berapa banyak benar? Yang ada di sini itu sebanyak 47 drum, yaitu 40 drum yang ada di dalam gudang, yang 7 drum lagi ada di satu mobil Grand Max. Polisi masih melakukan penyelidikan asal-usul pelaku mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi. Semua barang bukti yang berada di lokasi disita polisi untuk diserahkan ke Polres Banyuasin. Sementara pemilik gudang diimbau untuk segera menyerahkan diri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.